Iya, bayar 400.000 kalau misalkan pelamarnya nggak bawa materai, disuruh bayar materainya di situ tersedia materai 10.000, jadi bayar 410.000. Nah kalau udah bayar 410.000, dia langsung, pelamar itu langsung tes ke atas tuh di lantai 3 kan. Nah itu yang tesnya tuh juga asal-asalan juga pasti lolos, soalnya dilolosin semua sama orang kantor. Setelah itu kalau misalkan udah lolos kan sore dikabarin tuh lolos. Nah besok ketemu sama pimpinan itu ngasih tahu. Pokoknya intinya kalau misalkan mau kerja itu bayar lagi, kayak misalkan ke PT Epson, PT Kiyokuni, PT yang gede-gede lah, itu bayar lagi admin. Jadi itu cuman di awal doang. Nah itu bayar 410 itu ya ibaratkan buat kantor gitu, bukan buat masuk kerjanya, enggak. Nah iya, saya juga iklannya di Indeed, dibikininnya di Indeed, pokoknya namanya PT Kiyokuni, kayak gitu deh pokoknya. Dan bayarnya itu misalkan interview. Nah interviewnya itu nggak mesti harus bayar 400 hari itu juga, enggak. Jadi kita boleh DP gitu, DP 50.000. Waktu itu saya nggak bawa duit tuh, pas pengalaman saya nggak bawa duit, bayar 20.000 tuh. Tapi bisa tuh bayar 20.000. Nah kan tes tuh bayar 20.000 tes, sore kan dikabarin lulus. Nah itu disuruh bawa kekurangan duit yang tadi tuh 20.000, berarti kan kurang 380 kan. Nah itu suruh bayar tuh 380 besokan harinya. Udah deh kayak gitu dah pokoknya. Nah hitungan per komisinya gini, kalau misalkan pelamar bayar 50.000 ya DP gitu dah. Nah yang interviewnya kan itu dia dibagi tuh interview, dipotong. Yang punya perusahaan tuh, yang punya tuh yayasan itu, RAP itu, dia berapa ya, 25.000 dah. Ya 25.000 kan 50.000 dibagi 4, dibagi 3, dia 25.000. Terus yang bikinin saya iklan itu 12.500 sama saya gitu, komisi saya 12.500 ya, kayak gitu hitungannya. Pokoknya dibagi 3 deh. Bukan 200.000-nya itu buat, pokoknya kalau misalkan pelamar cuma bayar 400.000 itu nggak bakalan dia salurkan ke PT, kecuali mereka bayar lagi misalkan ke PT Kiyokuni nih atau ke PT Epson nih, bayar adminnya itu 4.500.000, kalau nggak 5 juta. Itu 50-50, nggak belum tentu di situ masuknya. Kayak misalkan kitanya pengen di Epson nih, tapi padahal tuh kantor nggak punya channel Epson, jadi nanti ditaruhnya di PT ecek-ecek gitu. Tapi mereka punya channel PT Yamaha. Nah dia kan dikasih tahu tuh kayak misalkan cara tesnya dikasih tahu, tes motorik kan, ada tes motorik, dikasih tahu dah cara-cara tesnya sama kantor itu. Tapi pada dasarnya mah sama aja, mereka juga kayak ngerjain sendiri dah, nggak dibantu sama tuh kantor, jadi cuman perantara aja. Kecuali PT Cokro yang di kawasan Pulau Gadung. Nah mereka yang megang tuh, jadi kayak PT Cokronya itu ngasih kepercayaan sama kantor RAP buat mengetes sama yang ngelolosin. Nah kalau yang itu bisa dia ngelolosin benar. Tapi kalau misalkan buat PT Yamaha sama aja kayak pelamarnya itu usaha sendiri, jadi cuma dikasih
kisi-kisi gitu, kasih apa, kasih kisi-kisi, tapi padahal mah enggak, ya ada yang sama ada yang enggak. Tapi kalau kayak tes matematikanya gitu ya rata-rata sih enggak sama. Tes motorik diajarinnya sih bener kalau tes motorik. Pokoknya kalau misalkan pelamar itu cuman bayar 400, dia nggak bakalan dipanggil-panggil lagi sampai tahun jebot pun nggak bakalan nggak bakalan dipanggil lagi gitu, kecuali mereka yang bayar lagi buat ke tahap selanjutnya gitu, kayak mau ke PT yang lain gitu. Jadi cuman tipu-tipu daya gitu deh. Nah mereka itu kaya dari itu tuh, dari yang uang 400 ribunya itu tuh sehari bisa dapat duit berapa tuh, 15 juta 20 juta. Kasiannya yang dari luar kota, pernah tuh ada yang dari Batam tuh, kasian banget sampai ngontrak gitu ya di sini, tapi sama sekali nggak ada hasil, akhirnya balik lagi ke sana, ke Batam. Pernah, tapi nggak bakalan bisa karena di surat itu, saya udah lupa sih, dulu saya ada foto surat tanda tangannya di atas materainya itu, tapi udah nggak ada, udah kehapus, orang udah nggak kerja lagi kan di situ. Udah 2 tahun nggak kerja, saya kerja di situ tahun 2018. Pernah ada yang ada yang minta uang balik, orang pernah sampai gebrak-gebrak meja kok, terus manggil polisi juga pernah. Tapi itu karena pinternya tuh kantor, ada salah satu jebakan kata-kata di situ, jadi bikin pelamar percaya di situ, seakan-akan kayak oh iya saya bayar 400 ribu langsung kerja. Itu tuh enggak, padahal enggak langsung kerja, itu tuh di awal doang, di awal bayar 400 ribu, padahal disuruh bayar lagi nanti walaupun pelamarnya mau, ya kan. Kalau nggak mau ya nggak bakalan kerja, pokoknya nggak bakalan bisa dapetin uangnya balik, karena itu ada kata-kata di situ yang ngejebak banget. Nah kayak saya kan waktu itu pernah kejebakan, terus saya minta uang saya balik. Nah saya nggak dapat uang saya balik, tapi saya malah disuruh kerja di situ gitu. Pokoknya gitu deh, ngejebak banget kata-katanya, sampai saya aja ketipu. Saya karena ketipu jadinya kerja di situ, karena ya mau gimana ya kan, lumayan 400 ribu, duit juga itu, lagi kerja butuh duit ya kan, malah ditipu.